statement ini mengarah kepada Kiai Haji Madudin yang bisa baca kitab, tapi kemudian memelintir katanya, hasut. Jadi itulah biasa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh para oknum-oknum, ya Habib inilah khususnya lah. Habib Ja'far Abdul Qadir Al-Haddar itu selalu menuduh-nuduh dengan tuduhan yang tidak memiliki bukti. Atau para mukibin-mukibinnya sama aja itu. Para mukibin-mukibinnya menuduhkan dengan tuduhan yang kurang lebih sama. Ya 11-12 lah antara Habibnya dengan mukibinnya gitu kan. Nah itu sudah biasa ya. Jangan aneh, makanya sahabat jangan aneh. Zaman dahulunya itu mulai kapan Pak Habib Ja'far? Apalagi dengan membawa-bawa ulama yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan seseorang yang ketika dia itu sudah diberitahu tentang nasabnya, bahwa nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi tetap bersikukuh, tetap ngoyo, tetap ngotot, tetap maksa bahwa nasabnya ini adalah sebuah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa enggak dosa itu? Apa nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala padahal tadi membawa nama Allah taala? Dengan kata lain, ketika Anda ini meragukan, menafikan, ya, Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sama saja Anda ini melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa kalau bukan doktrin ini sahabat-sahabat ya? Ya artinya begini, ketika seseorang statusnya saja sudah diragukan sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu kita datangkan bukti, kita datangkan fakta, kita datangkan data yang menunjukkan akan ketidaktersambungan nasab tersebut. Lalu apa dosanya? Justru inilah izharul haq, ya, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat bahwasanya nasab tersebut adalah nasab yang tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu ditakut-takuti dengan hal ini. Kalau kita itu tertipu dengan model-model doktrin yang seperti ini, mau sampai kapan umat Islam itu akan mendapatkan pencerahan, memiliki pemikiran yang cerdas, memiliki pengetahuan yang luas? Nggak bakalan. Wow, nah bisa jadi kebulin, apalagi kita ini, katakan Senok ini. Senok horgronya CS, Utsman bin Yahya. Aduh, masalah. Jadi itulah doktrinnya, sahabat-sahabat ya. Ini doktrin. Jadi nggak usah aneh. Model-model seperti ini, meskipun kata orang beliau adalah seorang ulama, tapi ketika menyampaikan doktrin-doktrin yang seperti ini, wah, bahaya ke masyarakat. Lutfi bin Yahya lebih ngeri, Gus. Betul. Betul. Makanya hanya bisa dibuktikan dengan satu, yaitu DNA. Yang nanti pada akhir statementnya itu akan dibahas bahwasanya DNA itu haram. Tentang statement seorang Habib Ja'far Abdul Qadir Al-Haddar. Jadi ada 2 poin yang ada pada statement yang disampaikan oleh Habib Ja'far Abdul Qadir Al-Haddar dalam statementnya itu ya. Yang pada intinya adalah yang pertama itu tidak boleh berbicara mengenai nasab. Karena nasabnya Ba'lawi itu sudah diakui oleh penduduk Yaman. Sehingga mau butuh data apa lagi, meskipun namanya itu tidak ada dalam kitab-kitab, ya, kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, itu ya nggak masalah, karena sudah cukup kesaksian dari penduduk Yaman. Surabaya hadir, siap, terima kasih. Nah, satu. Kemudian yang kedua adalah mengenai DNA. DNA itu tidak bisa digunakan untuk apa namanya, untuk membatalkan nasab, ya, karena DNA itu bisa jadi atau tidak valid, sehingga nanti tidak akan ada bedanya antara mana anak yang zina, mana yang anak bukan zina. Sehingga karena alasan itulah DNA itu tidak bisa digunakan sebagai dalil plat BE Lampung maju terus, siap. Sehingga itu tidak bisa menjadi dalil bahwasanya DNA itu tidak bisa digunakan untuk memverifikasi akan kebenaran dari sebuah nasab. Ya, itu sebenarnya mengenai baik itu poin yang pertama ataupun poin yang kedua itu sudah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan yang lalu. Ya, tapi lantaran statementnya itu baru disampaikan 7 hari yang lalu atau seminggu yang lalu, maka perlu adanya pelurusan dari statement yang disampaikan oleh Al-Habib, Bapak Habib Ja'far Abdul Qadir Al-Haddar. Dan barangkali sahabat-sahabat atau kawan-kawan ini sudah tahu dan sudah mengenal ya, siapa itu Habib, Bapak Habib Ja'far ini, Habib Ja'far.
Ah, ah. Karena memang beliau dalam YouTube-nya itu ya seringkali menyampaikan pengajian, seringkali menyampaikan apa namanya, ya pengajian lah, majelis taklim gitu ya. Meskipun untuk mengenai kenasaban Ba'alawi baru akhir-akhir ini Ja'far Abdul Qadir Al-Haddar itu baru menyampaikan statementnya mengenai nasab Ba'alawi. Itu ya. Ini bukan Ja'far Hussein Al-Haddar, ini beda lagi nih. Kalau Ja'far Hussein Al-Haddar itu yang artis, yang seringkali berdakwah dengan artis-artis. Nah, kalau ini beda ini. Tidak, karena beliau itu lebih kepada dakwah melalui majelis-majelis taklim itu ya. Ja'far Abdul Qadir Al-Haddar. Ya. Statement ini mengarah kepada Kiai Haji Madudin. Ya, dikatakan sebagai seorang ulama yang ngerti ilmu, yang bisa baca kitab, tapi kemudian memelintir katanya. Memelintir bagaimana ya? Ini saya mau nanya ini. Memelintir bagaimana? Sementara kalau ditelaah, ditelusuri, diteliti untuk rekonstruksi nasab Ba'alawi, di mana yang pertama kali menyusun nasab Ba'alawi secara lengkap, berikut dengan sejarah-sejarahnya, berikut dengan penyusunan pujian kepada leluhur-leluhurnya, dengan menyebut sebagai al-imamul mujtahid, al-imamul muhaddis, ulama yang menyebarkan keilmuan kemana-mana, dan lain sebagainya, itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ya, sebelumnya belum ada itu. Nah, sebelumnya belum ada. Begitu juga ketika kita itu telusuri, ketika kita telaah kitab-kitab yang berkaitan tentang ilmu nasab, kitab-kitab panduan mengenai ilmu nasab, banyak. Misalkan Rosail fi ilmil ansab, kemudian Muqaddimat fi ilmil ansab, kemudian Al-Kafil Muntakhab fi ilmin nasab, Mudaisyarah Al-Ifadah usul ilmin nasab wal mufadalah bainal ansab. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi kalau mengacu kepada kitab-kitab yang saya sampaikan, mengacu kepada kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, di mana ketika sebuah nasab itu dibangun dengan kepalsuan, artinya sejarah yang aslinya itu tidak ada, kemudian diada-adakan, bid'ah dong namanya. Tanpa terkonfirmasi oleh kitab-kitab eksternal. Saya seringkali menyampaikan sampel atau sebuah contoh ya, dimana untuk ulama-ulama Yaman itu direkam di dalam sebuah kitab yang ditulis pada abad ke-6 Hijriah tahun 585, kurang lebihnya 585-an atau 57-an, yaitu Imam Umar bin Ali ibnu Samrah al-Ja'di dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Di sini beliau ini hidup di kota Aden. Hidup di kota Aden sebagai seorang qadhi, sebagai seorang ulama yang berbaur dengan ulama-ulama yang lainnya, dan merekam informasi-informasi dari ulama-ulama yang beliau temui, dan menyebutkan ulama-ulama yang ada di Hadramaut, dan di situ menyebutkan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Tarim. Ini halaman 220. Di Mirbat itu hanya satu ini. Itu Muhammad bin Ali Al-Qal'i, bukan Muhammad bin Ali sahib Mirbat ya. Enggak ada sahib Mirbat. Nah, di Tahrim itu ada nih Abu Akdar tuh, Aba Zunaij, Aba Juhush, Aba Bukair. Di mana para fuqaha itu mengajinya itu kepada Abu Bukair, yaitu yang dibacanya itu adalah tafsir Al-Wahidi dan kitab An-Najm. Aminhum Ibnu Abi Dzib. Nah, ini Badzib yang merupakan leluhur dari Muhammad Abu Bakar Badzib yang mentahqiq kitab ini nih. Ar-Raudul Jali fi Nasab Ba'alawi. Ya, ini kan tahqiq dirasa wa tahqiq Muhammad Abu Bakar bin Abdullah Badzib. Nah, leluhurnya disebut di sini nih. Berarti hebat ini leluhurnya Badzib disebutkan. Kemudian wa minhum Ibni Abi Lahib. Ibnu Abi Lahib yang katanya ini merupakan guru dari Faqih Muqaddam. Itu justru disebutkan di sini. Nah, saya ringkas saja ya. Kemudian Abian Nu'aim bin Abdullah Al-Usyari.
kemudian Umar bin Abdul Aziz Abi Qurrah, Qadi Ali bin Umar bin Abi Qurrah, sama. Kemudian Abu Qurrah bin Abdul Aziz dan Muhammad bin Ali Abu Qurrah. Terus Umar bin Muhammad Al-Katsibi, Muhammad bin Hafs Al-Amiri. Kemudian Al-Khatib Muhammad bin Ismail bin Dish. Kemudian Al-Fatih bin Amr. Terus Al-Fatih bin Abi Sa'id Al-Farisi. Kemudian Al-Qadi Abu Bakar Al-Yafi, Zaid bin Abdullah, dan Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Salim Al-Quraidi. Itu ada. Kemudian Abdullah bin Agam, okay. Muhammad bin Sa'ad Al-Quraidi yang punya kitab Mustasfa. Bagi itu yang pernah ditulis oleh Agam. Dan dia meninggal pada tahun Muhammad rahimahullah sanad 576. Maqal bin Sa'ad oleh Fadl Hajj. Kemudian Amr bin Dish, Muhammad bin Ismail bin Dish, Mansur bin Ibrahim Al-Mausil, Abu Bakar bin Al-Quraidi, Abu Bakar bin Abi Sahal, As'ad bin Muhammad, Muhammad bin Abdul Malik bin Abdul Falah. Terus Sulaiman bin Abdullah bin Fuhaid, Ali bin Sulaiman, Mubarak bin Ismail, Umar bin Harb, Ahmad bin Abdullah, Ali bin Yahya, Al-Khoti. Terus Muhammad bin Amr bin Abi Durrah. Nah, ini nggak ada di sini sama sekali ya. Sama sekali tidak disebutkan, sama sekali tidak disebutkan dalam Tabaqat Fuqaha Yaman. Padahal leluhur Ba'alawi kan hebat-hebat orangnya. Disebut sebagai para imam, ya, yang ahli fikih yang menyebarkan ilmu dan lain sebagainya. Tapi kok nggak ada sama sekali terekam jejaknya dalam kitab ini, Tabaqat Fuqaha Yaman. Tidak hanya dalam Tabaqat Fuqaha Yaman, tapi juga dalam kitab Mir'atul Jinan karya dari Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Itu pun juga tidak disebutkan sama sekali di sana. Tokoh-tokoh dari Ba'alawi yang disebut sebagai para ulama-ulama besar di masanya. Padahal Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i itu meninggal pada tahun berapa itu? 780-an atau 770-an. Tapi sama sekali kenapa tidak merekam jejak dari Ba'alawi sama sekali? Itu kan aneh ya. Satu hal yang cukup mencengangkan itu bagi saya. Nggak tahu kalau bagi para sahabat-sahabat atau mukibin ya. Nggak tahu itu. Mari kita lanjut bagaimana kelanjutan dari statement yang disampaikan oleh siapa? Bapak Habib Ja'far Al-Haddar. Kemudian apa namanya, dan cuma mungkin ditimbulkan rasa hasud atau apa, saya nggak paham. Jadi belum apa-apa sudah menuduh orang lain dengan hasud. Apa yang dihasuti? Yang dihasuti itu apa sebenarnya? Apakah status mereka sebagai durian Nabi? Nggak ngefek. Semua manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Zen Ibrahim hadir siap. Hasud dari mana? Apakah karena gitu mereka itu tenar? Kemudian Kiai Haji Madudin itu hasud akan ketenaran mereka. Itu buat apa? Ketenaran. Sudah kita tahu. Semua orang itu memiliki bagiannya masing-masing. Gitu ya. Hasud. Memfitnah. Fitnah itu ketika ada satu statement yang tidak atau satu tuduhan yang dilontarkan oleh seseorang kepada orang lain tidak berdasarkan atas bukti, itu namanya fitnah. Ya, itu namanya fitnah ketika tidak mendatangkan bukti. Tapi bagaimana ketika seseorang itu, misalkan Kiai Haji Madudin itu mendatangkan bukti-bukti dari kitab-kitab nasab bahwa metodologi dalam kitab nasab itu seperti ini, dan seperti ini, ya, tidak hanya kitab nasab tetapi harus didukung dengan buku-buku sejarah akan kesejarahan, akan ketokohan dari leluhur-leluhur para Ba'alawi yang diklaim, yang disebarkan kemana-mana, yang dipublikasikan bahwa leluhur-leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau leluhur-leluhurnya Ba'alawi itu adalah para a'immah, para imam-imam, para ulama-ulama besar. Tetapi jika memang ini atau leluhur-leluhurnya itu adalah ulama-ulama besar, kenapa sama sekali tidak direkam di dalam kitab-kitab sejarah, tidak direportase oleh para ulama-ulama yang menuliskan buku-buku sejarah atau buku-buku biografi? Itu kan yang menjadi masalah. Sehingga sangat salah jika ini dikatakan sebagai sebuah fitnah, karena fitnah itu tidak adalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Itu fitnah. Tapi ketika tuduhannya itu berdasar, nah itu bukan fitnah namanya, Pak. Nah, makanya kalau saya kembalikan kepada statement yang disampaikan oleh Dr. Sugeng ketika melihat bagaimana diskusi antara Kiai Haji Ubaidillah dengan Dr. Soleh, di mana Dr. Soleh itu mengeluarkan statement, saya meyakini bahwa para habaib, para Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, karena pada umumnya yang namanya keturunan Rasul itu memiliki gelar Sayyid Syarif bagi laki-laki atau Sayyidah Syarifah bagi perempuan. Nah, ini Habib sama Habibah. Itu loh. Nah, kemudian siapa Dr. Sugeng itu mengatakan bahwa memang asal usul dari sebuah statement, nah itu didasarkan atas keraguan, atas kecurigaan dan atas dasar keraguan. Sehingga apa? Sehingga ketika seseorang itu ya menemui satu orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian
tanpa dalil, tanpa data, lalu dia tidak menerima klaim tersebut, tidak mengakui akan kesahihan nasabnya itu, ya maka tidak masalah. Dan itu sesuai dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena memang pada dasarnya adalah seorang peneliti, seorang ilmuwan itu akan mencurigai setiap statement yang dilontarkan oleh orang lain. Gitu. Sehingga ketika ada seseorang yang mengklaim, seorang Habib mengklaim dirinya mengaku bersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya dia harus dibuktikan, ya. Dan pembuktiannya menurut Dr. Sugeng itu adalah dengan DNA, ya. Karena kalau hanya sekedar buku nasab saja itu masuknya dalam kategori apa? Masuk dalam kategori syahadah saja, hanya saksi saja. Nah, sementara untuk bukti belum bisa dijadikan sebagai bukti. Apalagi bukti itu bisa dibuat-buat, bisa dibikin-bikin. Nah, berbeda dengan DNA. Kalau DNA itu tidak bisa dibikin-bikin, tidak bisa dibuat-buat, gitu ya. Jadi itulah biasa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh para oknum-oknum, ya Habib inilah khususnya lah. Habib Ja'far Abdul Qadir Al-Haddad itu selalu menuduh-nuduh dengan tuduhan yang tidak memiliki bukti. Atau para mukibin-mukibinnya sama aja itu. Para mukibin-mukibinnya menuduhkan dengan tuduhan yang kurang lebih sama. Ya 11-12 lah antara Habibnya dengan mukibinnya gitu kan. Nah itu sudah biasa ya. Jangan aneh, makanya sahabat jangan aneh. Ya lanjut. Ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu, apa tadi bahasanya itu, mengikuti tentang nasab Alawi. Karena itu hati-hati katanya. Zaman dahulunya itu mulai kapan Pak Habib Ja'far? Mengikutinya, mengakuinya itu mulai kapan Pak? Mulai abad berapa? Mentok-mentok pada abad ke-9 loh. Mentok-mentok itu ada pada abad ke-9. Bagaimana dengan abad 8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, apalagi abad ke-4, apalagi abad ke-3? Nggak bakalan nemu, Pak. Berbeda dengan tokoh historis yang ada di Yaman yang kedatangannya ke Yaman, dari Madinah ke Yaman itu. Sebelum ya klaim Ahmad bin Isa al-Muhajir itu datang ke Indonesia. Yaitu adalah seorang ulama, yaitu Al-Imamul Hadi ilal Haq. Nah, itu banyak datanya. Dan beliau benar seorang imam. Karena apa? Karyanya ada, karya tulisnya ada, sampai 55 kitab ada itu. Itu Imam Al-Hadi ilal Haq. Bahkan tidak hanya karyanya saja, tetapi beliau itu mewarnai pemikiran-pemikiran fikih yang ada di dalam mazhab Zaidiyah. Makanya kalau kita telusuri itu Tuhfatul Azhar, mazhab Zaidiyah. Kemudian apa? Subulus Salam, Al-Badrut Tamam. Kitab Subulus Salam di Syarah Bulughil Maram, Al-Badrut Tamam. Ya, kemudian apa namanya? Kitab-kitabnya Imam Syaukani. Nah, itu banyak kita temui pandangan-pandangan atau hasil-hasil pemikiran yang dimiliki oleh Imam Al-Hadi ilal Haq. Nah, itu baru imam. Nah, bagaimana dengan Imam Ubaidillah, Imam Alwi bin Ubaidillah, kemudian Muhammad bin Alwi, kemudian Ali bin Muhammad bin Alwi, kemudian Ali bin Alwi, yang dikenal dengan Ali bin Alwi Khaliq Qasam, kemudian Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, kemudian Ali bin Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, kemudian siapa? Muhammad bin Ali atau Al-Faqihul Muqaddam, Al-Ustadul A'zam, yang dikatakan sebagai Al-Ustadul A'zam, sebagai tuan guru yang terbesar. Al-Faqih Al-Muqaddam, seorang pakar fikih yang terdepan. Sementara apa? Sementara untuk apa hasil pemikirannya itu sama sekali tidak dapat ditemukan dalam fikih-fikih Hadramut saat ini, sampai saat ini. Makanya itu semua namanya klaim, hanya pengaku-ngakuan, dan tidak bisa dikatakan sebagai fitnah, apalagi dengan membawa-bawa ulama yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan seseorang yang ketika dia itu sudah diberitahu tentang nasabnya, bahwa nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap bersikukuh, tetap ngoyo, tetap ngotot, tetap maksa bahwa nasabnya ini adalah sebuah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa nggak dosa itu? Apa nggak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal tadi membawa nama Allah Taala. Jadi kebalik, jadi kebalik ya, sahabat-sahabat, teman-teman ya. Makanya hanya bisa dibuktikan dengan satu, yaitu DNA. Yang nanti pada akhir statementnya itu akan dibahas bahwasanya DNA itu haram.
Nah, lalu akan kita bawa nanti bagaimana ulama-ulama NU di tahun 2000 berapa itu? 2004 ya menyatakan bahwasanya DNA itu bisa digunakan untuk nasab bisa digunakan untuk menafikan nasab. Lanjut. Jadi beliau ini, Bapak Habib ini menyampaikan statement bahwa belum tentu ketika satu nasab tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab, tidak disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, maka belum tentu itu tidak ada. Ya, belum tentu. Atau dengan kata lain, adamul wijdan la ya'ni al-adam. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Nah, tapi ingat bahwa dalam kaidah nasab, seperti yang sudah saya angkat berkali-kali mengenai ilmu nasab ya. Ini sudah sering kali saya angkat juga ini. Muqaddimat fi ilmil ansab karya dari Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi Az-Zabidi. Nah, tidak ditemukannya sebuah nama, sebuah nasab dalam kitab sejarah atau kitab nasab bukan berarti tidak ada. Betul. Statement itu betul. Nah, tapi ingat ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, walakinnahum ishtaratu lis-subut al-amala bil qara'in, harus mengaplikasikan beberapa qarinah, penguat. Entah itu benar-benar arkeologi, entah itu berupa prasasti, entah itu berupa bangunan yang bisa diukur masanya sebagai bukti bahwa bangunan itu adalah karya dari tokoh yang dimaksud dan lain sebagainya. Nah, itu satu. Al-amala bil qara'in. Yang kedua, wa'timadar ruqa' allati ladaihim. Kemudian juga bisa bersandar kepada ruqa', catatan-catatan yang ada pada mereka. Catatannya kapan? Catatan yang paling lama itu kapan? Kalau memang yang dibahas itu adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa atau Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, maka sezaman dengan itu. Apakah benar tokoh itu merupakan anaknya Ahmad bin Isa atau tidak? Gitu loh. Nah, jadi jangan kemudian menarasikan bahwa ini adalah sebuah fitnah, menarasikan bahwa ini adalah sebuah kebencian, menarasikan bahwa ini adalah sebuah sikap yang hasut kepada Ba'alawi. Jangan dulu, bos. Ini kaitannya adalah dengan keilmuan. Dengan keilmuan. Jadi kan mencontohkan nih, ketika ada satu nama, siapa tadi, Bapak Habib Ja'far Al-Haddar, di kakak itu 4 anak. Di kakak 4 tertulis 4 anak. Nah, kemudian padahal beliau memiliki 5 anak. Nah, bukan berarti anak yang kelima ini bukan anak beliau. Satu komentarnya, ini adalah satu permasalahan yang pemberian contoh dalam nasab yang dekat, sehingga itu mudah untuk diverifikasi. Nah, bagaimana dengan nasab yang jauh? Ini sudah 1000 tahun loh. Sudah 1000 tahun. Lebih bahkan 1100 tahunan. Bagaimana melacak satu tokoh yang sudah 1100 tahun, dikatakan sebagai para imam, para ulama-ulama besar, yang menyebarkan keilmuan di Hadramut, sementara tidak bisa untuk dibuktikan akan kebenaran dari klaim tersebut. Betul. Masuknya dalam kategori apa? Terkenal di masyarakat, dikenal oleh masyarakat, syuhrah wal istifadah, asyuhrah wal istifadah. Tapi untuk syuhrahnya, untuk istifadahnya itu mulai kapan? Dan syuhrah wal istifadahnya itu di mana? Apakah di Hadramut atau di negara asal, di tempat asal? Kalau memang syuhrahnya itu di Hadramut, nggak kepake, Pak. Nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Karena yang dimaksudkan dengan syuhrah wal istifadah itu adalah di tempat di mana dia berasal, bukan di tempat di mana dia berhijrah. Ini sudah sering kali saya sampaikan juga mengenai syuhrah dan istifadah. Ya, artinya kemasyhuran mereka pun tidak ada, bahkan sampai abad 9 sekalipun. Di dalam kitab Sihahul Akhbar yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ar-Rifai, ya, itu justru meragukan, melemahkan status orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di Yaman. Meragukan itu. Walahu zailun fil yamani ala ma yuqal. Nah, begitu redaksinya Imam Ahmad Ar-Rifai. Nah, meragukan malah. Itu di abad 9. Nah, bagaimana dengan abad-abad yang sebelumnya? Abad keempat,
abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Nah, malah abad ke-9 pun tidak ada syuhrah dan istifadhah ya di negara atau negeri asal mereka. Tidak ada. Klaim bahwa semenjak masanya Ahmad Al-Muhajir sampai pada zaman sekarang, masyarakat itu sudah mengenal bahwasannya Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Klaim. Kenapa seperti itu? Karena kalau sudah dikenal di masyarakat, mulai dari Imam Ahmad Al-Muhajir, tentu tulisan-tulisan para ulama di zaman-zaman itu tentu akan mudah kita dapatkan. Bahkan untuk di ulama-ulama Yaman sendiri yang sudah direportase oleh Ibnu Samrah Al-Ja'di, itu tidak menyebutkan sama sekali. Bahkan yang disebutkan itu justru Aba Akdar, kemudian Aba Zunuj, kemudian siapa tadi? Aba Juhush, dari ulama-ulama yang ada di Tarif. Kok nggak ada ulama-ulamanya leluhur-leluhur Balawi? Kok nggak ada disebutkan? Padahal mereka kan para a'immah, para imam-imam, ulama-ulama besar. Nah, inilah yang menjadi sebuah kejanggalan. Sehingga wajar Said Hussein Haidar Al-Hashimi ketika mengatakan, menyampaikan status bahwasanya jikalau sebuah nasab itu adalah sebuah nasab yang palsu, maka tidak akan bisa diverifikasi, dikonfirmasi dari kitab-kitab sejarah manapun. Eksternal tentunya ya. Karena apa? Karena dasarnya sebuah nasab itu adalah berdasarkan atas data-data yang jelas. Bukan data-data yang samar, yang sumir. Enggak. Nah, berarti sebenarnya yang tidak paham dengan ilmu nasab itu siapa sebenarnya ini? Ngomong, ilmu nasab itu jangan sembarangan. Ketika membahas tentang nasab, apalagi nasabnya Rasulullah atau nasabnya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Ya, nah ini sebenarnya Bapak Habib ini nggak paham sebenarnya dengan apa yang dia bicarakan saat ini. Itu, ya. Ada dua hal yang terjadi di kalangan manusia di mana dua hal ini dapat menyebabkan kekafiran. At-ta'nu fil ansab wa niyah al-mayit. Yang pertama itu adalah meragukan nasab, dan yang kedua adalah an-niyaha al-mayit atau meratapi mayit. Hal ini pun dilakukan oleh Balawi sendiri, Rabithah Alawiyah sendiri. Bahkan itu apa namanya sudah menjadi rahasia umum. Kalau yang diserang itu Balawi, ya kalau diserang Balawi, maka hadis inilah yang diangkat. Tapi kalau yang diserang adalah Wali Songo, ya boleh-boleh saja. Gitu loh ya. Dan itu tidak hanya dari kalangan Balawi saja, tetapi di kalangan mukibinnya. Itu sudah bukan rahasia umum lagi nih ya, sahabat-sahabat ya. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwasanya para Balawi itu ketika mendengar keturunan dari Wali Songo itu langsung diragukan, langsung dinafikan. Padahal melihat silsilahnya aja tidak. Ya, bahkan apa? Bahkan mukibinnya itu pun mengikuti dengan pola yang sama. Pokok yang namanya keturunan Wali Songo itu pasti diragukan, tidak bersambung. Karena bersambungnya itu kepada perempuan. Nah, itu langsung kayak gitu tuh. Baik dari kalangan Balawi, saking saja yang muncul itu baru siapa namanya? Baru kemarin-kemarin itu Bahar Smith. Baru itu yang kelihatan di media. Kalau di akar rumput banyak. Mereka ketika menemui ya dzurriyyah dari Wali Songo, dzurriyyah apaan? Dzurriyyah palsu. Itu nggak bakalan nyambung. Lihat silsilahnya aja tidak, meneliti saja tidak. Nah, itu boleh menurut mereka, boleh ya. Dan itu tidak masuk dalam dosa, boleh. Kenapa? Ya karena yang diserang bukan mereka. Karena yang diserang itu adalah Wali Songo. Itu. Tapi kalau apa namanya yang diserang itu mereka, meskipun menggunakan data-data ya, buku-buku sejarah, buku-buku nasab, kaidah-kaidah nasab, apalagi DNA, nah itu nggak boleh, haram, bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, isnani finnasi huma bihim kufrun, jelas. Dan itulah sikap yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah kepada Wali Songo. Kalau dulu ya, mereka dengan gencarnya menafikan keturunan-keturunan dari Wali Songo, tapi sekarang itu merangkul keturunan Wali Songo agar mereka mau menjadi Habib. Itu. Ya wajar ini, sahabat-sahabat ya. Nah, betul tuh Kang Beruang Jantan RA yang lebih duluan menyerang nasab dzurriyyah Wali Songo. Kalau menuduh seseorang dengan dasar atas ketidaktahuan dirinya, wajar. Bagaimana ketika saya ini menemui seseorang di mana dia mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, lalu tanpa ada bukti, tanpa ada penelitian, tanpa ada apapun,
ya yang menguatkan statement saya untuk meragukan nasabnya. Ya jelaslah atas dasar apa saya ini meragukan nasabnya. Sementara saya melihat silsilahnya tidak, kemudian saya melihat meneliti nasab tersebut juga tidak, lalu saya katakan nasab ini terputus. Ya jelaslah dosa, masuk dosa besar. Lanjut. Ini mulai doktrin ya. Kita simak bagaimana doktrin yang disampaikan oleh Bapak Habib Ja'far Al-Haddar. Jadi Ba'alawi ini adalah benar keturunan Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang ya meragukan nasabnya orang lain, maka itu termasuk dosa besar. Apalagi ya menafikan, meragukan nasabnya Ba'alawi. Jika Anda itu meragukan nasabnya Ba'alawi, yang jelas-jelas katanya, kata Habib ini, adalah duriyahnya Nabi Muhammad SAW, maka sebenarnya itu adalah menyakiti hatinya para wali-wali. Dan ketika Anda itu menyakiti hatinya para wali-wali, maka Anda sama saja dengan menyakiti Hababah Fatimah Zahra. Dan ketika Anda ini menyakiti hatinya Hababah Fatimah Zahra, berarti Anda itu telah menyakiti Rasulullah. Dan ketika Anda itu menyakiti Rasulullah, maka Anda siap-siap dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ketika Anda ini meragukan, menafikan, ya, Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW, sama saja Anda ini melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukaddimahnya seperti itu kalau dalam ilmu mantik itu ya. Mukaddimah atau natijahnya adalah seperti itu dalam ilmu mantik. Ini apanya? Ini apa kalau bukan doktrin ini, sahabat-sahabat ya. Ya artinya begini, ketika seseorang statusnya saja sudah diragukan sebagai keturunan Rasulullah SAW, lalu kita datangkan bukti, kita datangkan fakta, kita datangkan data yang menunjukkan akan ketidaktersambungan nasab tersebut. Lalu apa dosanya? Justru inilah izharul haq, ya, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat bahwasanya nasab tersebut adalah nasab yang tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi nggak perlu ditakut-takuti dengan hal ini. Kalau kita itu tertipu dengan model-model doktrin yang seperti ini, mau sampai kapan umat Islam itu akan mendapatkan pencerahan, memiliki pemikiran yang cerdas, memiliki pengetahuan yang luas? Nggak bakalan. Wow, Nabi saja dikebulin, apalagi kita nih, katakan senok ini. Senok horgronya CS, Utsman bin Yahya. Aduh, masalah. Jadi itulah doktrinnya, sahabat-sahabat ya. Ini doktrin. Jadi nggak usah aneh. Model-model seperti ini, meskipun kata orang beliau adalah seorang ulama, tapi ketika menyampaikan doktrin-doktrin yang seperti ini, wah, bahaya ke masyarakat. Lutfi bin Yahya lebih ngeri, Gus. Betul. Betul. Kan intinya gini lah intinya. Udah, bawakanlah data ya sezaman yang menunjukkan bahwasannya Ubaidillah ini benar-benar anak dari Ahmad bin Isa, ya. Kalau nggak mampu udah tes DNA, untuk membuktikan bahwa nasabnya itu benar sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Udah, jangan ngeles sana sini. Kemudian bawa-bawa ayat Al-Quran, membawa hadis Nabi segala macam. Itu cuma alasan, sahabat-sahabat. Itu hanya mencari pembenaran saja itu dengan membawa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Intinya gitulah. Intinya gitu ya, sahabat-sahabat ya. Biar nggak pusing-pusing sayanya. Ya, sahabat-sahabat membahas, meneliti, menelaah, menelusuri nasabnya Ba'alawi. Bahaya itu. Akan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya, sahabat-sahabat. Maka jangan bahas nasabnya Ba'alawi, jangan. Karena akan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Habib ini. Ya. Kita simak, lanjut aja. Nih ada komentar nih dari sahabat nih ya. Kang Beruang Jantan dulu menolak nasabnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sekarang setelah ke pojok kejepit baru nerima nasabnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datuk Kelampayan di Ba'alawikan. Nah begitulah. Karena kondisinya sudah kepepet ya Kang Beruang Jantan ya. Karena kepepet ya maka ulama-ulama Nusantara itu ya diakui sebagai Ba'alawi kan gitu. Jadi Kiai Haji itu hasut. Setelah pendukung-pendukung Kiai Haji Madin itu hasut. Saya pun hasut. Padahal gampang ya untuk membuktikan itu. Udah DNA saja. Ini kalau kata Dokter Sugeng itu, kalau bukti ya hanya DNA. Kalau catatan itu hanya syahadah, saksian. Ya. Kalau ini adalah sebuah fitnah, padahal kan hanya mempertanyakan ada atau tidak catatan.
bahwasanya Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad bin Isa. Atau DNA kalau nggak punya catatan. Ya, kalau nggak punya catatan, udah DNA saja, kan simple sebenarnya. Nah, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu pusing-pusing. Ya, Nah, ini bagian yang kedua nih, mengenai DNA nih, mengenai DNA. Ya, nggak bisa, ya, nggak bisa. Ini saya sampaikan dari statement dari seorang mutakhasis ilmil ansab, al-bahis, seorang peneliti al-mutakhasis yang spesialis fil ansab. Nah, bagaimana statement beliau dalam DNA? Nih, saya bacakan. Berapa dia? Ya. Mana ini? DNA. Bentar ya. Nah. Kromosom YDNA. Ini ada ini saja, saya simpulkan saja ya. Al-basma al-wirathiyah. Mada diqqati nata'ij ilmi sulalat awit tahawurat al-jeniyah. Itu puncak dari detailnya hasil-hasil ilmu DNA atau kajian-kajian genetik. Ya, intinya beliau fala alaqata li hadhihi al-umuri bisulalati dzakariyah allati tabqa. Oke. Tahul jeni. Hiya nata'iju qat'iyyatun ilmiyan. Ini kata ulama nasab nih. Bahwasanya DNA itu adalah atau hasil-hasilnya itu adalah hasil-hasil yang pasti ilmiyan secara ilmiah. Illa idza kana hunaka khata'un fil fahs. Kecuali ketika di sana itu terdapat kesalahan dalam penelitian. Wa yudriku dzalika man ladaihi adna takhassusin fi hadzal ilmi. Dan hal itu dapat diketahui oleh seseorang yang memiliki sedikit spesialisasi dalam ilmu ini. Jadi bukan semua orang itu bisa menyatakan bahwa DNA itu tidak valid, ya. Wa dzalika fi ma'rifati sulalati sahibin natijah, dan itu adalah dalam mengetahui leluhur atau silsilah keturunan orang yang sedang diteliti nasabnya, ya. Kemudian wa min ijabiyati fahsi sulalati zakariyah atau YDNA, dan termasuk nilai-nilai positif dalam uji tes DNA. Yaitu apa? Satu, kashfu ba'dil mudda'in linasabi ahlil baiti zuran wa buhtana. Yaitu adalah menyingkap sebagian orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki nasab yang bersambung kepada ahlul bait secara zuron, secara penipuan wa buhtanan, secara zuron palsu wa buhtanan dan penipuan. Nah, haitsu zaharat nata'iju, sekiranya muncul beberapa hasil li ba'dihim bagi sebagian mereka ala sulalatin farisiyah bahwa hasilnya adalah keturunan orang-orang Persia au Qauziyah atau Kaukasiyah, walaysa hadza bimustaghrabin, dan ini tidaklah atau bukanlah hal yang aneh. Sehingga yang hasilnya itu tidak sama dengan klaim mereka, maka mereka akan mengatakan wa haula'i yuharibuna hadzal ilma fi mawaqi'ihim li hadzal sabab. Sehingga mereka itu akan memerangi DNA. Karena hasilnya itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, mereka akan memerangi DNA. Karena sebab ini, bi khilafi nata'ij ukhra lil asyrafil ma'rufin fahiya mutajanisah wa muqaribah lin nata'ij al-adnaniyah. Berbeda dengan hasil-hasil DNA dari para asyraf yang terkenal. Maka dia hasilnya itu akan mendekati mutajanisah, satu jenis, wa muqaribah, mendekati lin nata'ijil adnaniyah, bagi hasil-hasil, ya, DNA dari keturunan Bani Adnan. Atau katakanlah Bani Ismail, itu orang-orang Arab secara umum itu ya. Hasilnya sama, J. Itu haplogrupnya adalah J dan bukan G. Itu. Sahabat-sahabat ya. Betul, itu seperti hantu tukang snok, seperti hantu. Aduh, seperti hantu, ngeri. Makanya wajar kalau DNA itu diperangi, dikatakan haram dengan membawa-bawa ulama-ulama dunia, ulama-ulama internasional. Padahal di sini juga, ya, di halaman berapa kemarin itu sudah pernah saya bahas, sudah pernah saya ulas. Di penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Ya.
Pertanyaan, apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana al-qiyafah? Jawaban, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab, namun belum tentu bisa untuk menentukan ilhaqun nasab. Nah, ini hasil muktamar ini ya. Hasil muktamar, hasil munas dan kombes. Nah, tuh ya, kelihatan kan, sahabat-sahabat? Nah, ngeri berarti. Ya artinya ketika mereka sudah mengetahui bahwasanya hasil DNA-nya itu berbeda dengan DNA yang seharusnya bagi para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan memerangi mati-matian. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan DNA, silahkan Anda simak saja ya statement dari Dr. Sugeng Sugiharto di channelnya ya. Jadi kalau anak hasil zina gimana? Nah, itu sudah dikasih contoh itu. Sudah dikasih contoh bahwa kalau anak hasil zina tetap DNA-nya akan berbeda dengan saudaranya. Ya, berbeda akan hasil DNA-nya itu akan berbeda dengan saudaranya, akan berbeda dengan bapaknya, akan berbeda dengan ibunya. Ya, akan berbeda dengan ibunya. Karena apa? Karena yang anak hasil zina itu ya nanti akan bisa terlihat itu haplogrupnya apakah sama atau tidak, kemudian leluhur bersamanya itu ada pada berapa ratus tahun kemudian. Itu sudah dijelaskan oleh Dr. Sugeng. Jadi ini hanya ngeles saja untuk menolak DNA, untuk menyatakan bahwasanya DNA itu haram. Itu intinya. Lihat kitabnya, tuh harus itu dilihat kitabnya. Mulai dari dulu sampai sekarang mereka sudah mengetahui bahwa Balawi adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari tahun berapa, dari abad berapa. Yang itu kan sudah kita ulas. Bagaimana kemasyhurannya, bagaimana syuhroh dan istifadohnya, bagaimana data-datanya, nah dan seterusnya. Parah. Kalau nggak ngerti, makanya harus lebih banyak baca, Pak Habib Ja'far ini ya, harus lebih banyak baca, harus lebih banyak teliti. Jadi jangan kemudian ketika nasab Anda sedang dipertanyakan oleh Kiai Haji Imaduddin, kemudian Anda menarasikan dengan narasi-narasi yang menyudutkan Kiai Haji Imad bahwa Kiai Haji Imad dan kawan-kawan dan kelompoknya dan pendukung-pendukungnya adalah orang-orang yang hasut, yang dengki, yang iri, yang memfitnah kepada Balawi. Nggak seperti itu, Pak. Karena saya memandang polemik nasab ini sebagai sebuah perkembangan atau pengembangan wawasan pengetahuan agar wawasan kita pengetahuan mengenai ilmu nasab itu terbuka. Ya. Aziz Abdurrahman, Bang Aziz, coba dong ke Imad Fuad Pleret tes DNA ya bareng nanti kalau kalau para Habib itu pada mau tes DNA. Ngaku cucu Nabi nggak itu Kiai Imad? Ngaku cucu Nabi nggak? Mengatakan dalam darah saya terdapat darah suci, darah Nabi. Kalau memang iya suruh tes DNA. Ya, itu ya para mukibin ya. Tapi emang iya sih Kiai Imad nggak pernah ngaku. Cuman maksudku gini, Bang, buat penyemangat Habib nggak bakalan. Tetap Kang Aziz Abdurrahman ya nggak bakalan mau. Karena susah. Mereka sudah memerangi dari awal. Artinya sudah memerangi DNA dari awal, mengatakan bahwa DNA itu haram. Sehingga karena DNA itu haram, maka Habib-Habib itu tidak akan ada yang berani untuk tes DNA. Itu ya, Kang Aziz Abdurrahman. Ini mohon maaf kalau saya menganggap Anda sebagai muhibin ya. Mohon maaf kalau Anda bukan muhibin ya. Mohon maaf ini. Ya, kalau saya salah, saya akui salah. Ya, siap. Jadi gini, yang bagian terakhir ini, Bapak Habib Ja'far Abdul Qadir Al-Haddar. Itu tadi seperti yang saya kisahkan, yang seperti yang saya sampaikan di awal. Bahwasanya seolah-olah ilmu pengetahuan itu akan menjadi atau akan membangun sebuah dinasti. Artinya ketika Syekh Yasin Al-Fadangi yang nanti namanya akan disebutkan berguru kepada siapa itu Al-Musawa itu? Siapa namanya itu? Husain Al-Musawa itu siapa itu? Al-Musawa, salah seorang ulama yang asal usulnya itu dari Palembang atau Padang ya, kemudian bermukim di Mekah, seolah-olah keilmuan itu dikuasai oleh mereka. Itu sehingga dikatakan bahwasanya Syekh Yasin Al-Fadangi itu mengakui kenasaban dari Balawi. Kemudian dikatakan juga bahwasanya keilmuan itu ada pada mereka semuanya. Ya, yang mengaitkan antara keilmuan dengan nasab. Ketika Syekh Yasin Al-Fadangi itu belajar kepada tadi Habib Al-Musawa yang ada di mana tuh? Di Mekah, yang asalnya itu dari Palembang, maka sama saja
Syekh Yasin Al-Fadangi itu mengakui kenasabannya Husain Al-Musawa. Logika yang salah ini, ya. Ini logika yang salah. Jadi berguru antara satu satu tokoh kepada tokoh yang lain, kepada satu ulama. Apakah lalu kemudian dengan berguru kepada ulama tersebut, lalu kemudian dikatakan sebagai mengaku kenasabannya? Kemudian ketika nasabnya itu diteliti, ditelusuri, ternyata nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah, lalu kemudian apakah ulama tadi yang digurui oleh Syekh Yasin Al-Fadangi kemudian disebut sebagai pembohong? Ini kan satu logika berpikir yang salah ini sebenarnya ya. Satu logika berpikir yang salah. Kenapa ya? Karena Syekh Yasin Al-Fadangi berguru kepada gurunya ya karena melihat keilmuannya. Nah, bukan karena melihat kenasabannya. Jadi ini sebenarnya keilmuan ini atau keilmu pengetahuan itu membawa pembebasan atau sebaliknya membawa atau menjadikan seseorang itu menjadi budak. Nah, mungkin alasannya adalah karena Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah itu pernah mengatakan, ana abdu man allamani harfan, saya adalah seorang hambanya seorang guru yang mengajariku satu huruf. Itu kan adalah ungkapan dari Imam Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah akan bahwa beliau itu memuliakan gurunya. Tidak lebih. Itu hanya ungkapan begitu saja, namun seolah-olah ketika seseorang itu berguru kepada seorang habib, lalu kemudian dia itu harus nurut. Kemudian dia itu harus jadi budaknya dan lain sebagainya. Ini namanya apa? Kalau bukan perbudakan di zaman modern. Gitu loh. Jadi ilmu pengetahuan itu membawa pembebasan. Membawa kebebasan pemikiran. Bukan sebaliknya. Menjadikan murid-muridnya itu sebagai budak yang harus dituruti segala macam ya pemikiran atau apa yang diinginkan oleh tuannya atau gurunya. Kan nggak seperti itu. Ini sebuah pola pikir yang salah tentunya ya, sahabat-sahabat, sebuah pola pikir yang salah. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa untuk Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu sendiri, katakanlah misalkan dari kitab sanad Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah karya dari Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau kan menuliskan ya satu kitab ini Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah ini yang menjelaskan tentang guru-guru dari tokoh-tokoh para Balawi di saat itu. Nah, kalau dirunut itu mentoknya adalah kepada Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. lalu setelahnya, apakah sanad keilmuan itu bersambung kepada Balawi sendiri terus-menerus dari masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran sampai Ubaidillah? Nggak ada. Jadi yang ada itu malah dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ya, itu malah bergurunya kepada guru-guru yang eksternal. Dari ulama-ulama yang ada di Aden, misalkan Muhammad bin Ahmad Bafadol, kemudian Basyukail, kemudian ulama-ulama Zabid Al-Ahdal, kemudian ulama-ulama Mekah, ulama-ulama Madinah, dan seterusnya. Jadi nggak ada. Setelah generasinya Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu berguru keilmuan, secara sanad keilmuan itu kepada leluhur-leluhurnya. Nggak ada sama sekali. Makanya kenapa saya katakan bahwa sanad khirqah yang diklaim sebagai sanad yang bersambung dari ayah ke anak, kemudian dari anak ke ayah, ke ayahnya, dan terus menerus. Itu nggak ada sebenarnya. Itu hanya klaim saja yang tidak bisa dibuktikan. Itu ya, sahabat-sahabat. Statement yang panjang tuh dari Habib Ja'far bin Abdul Qadir Al-Hadar. Ya, sangat panjang. Nggak masalah lah panjang. Ini ya 1 jam seperempat ini lebih bahkan. Yang pada intinya adalah ada 2 poin. Yang pertama adalah kita sebagai umat Islam tidak boleh mempertanyakan nasabnya Balawi karena akan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada intinya kita akan memerangi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membahas nasab Balawi maka sama saja kita memerangi Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Kemudian yang kedua, DNA itu tidak boleh haram hukumnya untuk memverifikasi nasab, tidak perlu, karena cukup pengakuan dari masyarakat, kemasyhuran mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW sudah cukup. Padahal yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin adalah dari sudut pandang sejarah. Nah, sudut pandang sejarah.
Lalu dinarasikan oleh Habib ini sebagai sebuah hasut, kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Ya pada intinya sudah dalam kondisi yang terdesak, tidak mampu untuk memperkuat, untuk membawa argumentasi, menunjukkan akan kebenaran dari nasabnya, sehingga membawa nama ulama-ulama Nusantara yang seolah-olah ulama-ulama Nusantara itu mengakui nasabnya Balawi. Itu ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan tidak lupa kita selalu mendoakan siapapun, baik orang-orang yang pernah kita jahati, orang-orang yang jahat kepada kita, orang-orang yang zalim kepada kita, atau orang-orang yang pernah kita zalimi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi para sahabat-sahabat yang komentarnya tidak saya baca, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat-sahabat yang telah berpartisipasi dalam kajian pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.